Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita kembali lagi merenungkan beberapa firman hari ini supaya ini bisa menjadi makanan rohani buat saudara semua. Dan saudara, kemarin kita sama-sama merenungkan dengan judul kebenaran yang membebaskan. Itu adalah topik kemarin, kebenaran yang membebaskan. Nah, marilah kita sekarang merenungkan lebih mendalam lagi. Mengapa kebenaran itu dapat membebaskan? Sebetulnya kebenaran itu apa, saudara? Nah, ini yang kita akan coba renungkan hari ini. Kalau kita bertanya, apa sih kebenaran itu yang bisa membebaskan kita? Saudara, kebenaran itu adalah firman Tuhan, saudara. Kalau pertanyaannya, apakah kebenaran itu? Kebenaran itu firman Tuhan. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Jadi saudara, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Yesus. Dan Yesus itu adalah kebenaran. Nah, mari kita melihat ayatnya. Mengapa seperti itu artinya? Kita akan melihat ayat-ayatnya supaya saudara nanti bisa catat, renungkan kembali supaya saudara bisa menangkapnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 bunyinya demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi Yesus sendiri berkata, Yesus itu adalah jalan, yes, dan hidup. Yesus juga kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, itu perkataan Yesus sendiri. Jadi Yesus itu kebenaran, saudara. Nah, mari kita melihat Yesus juga adalah firman. Ya, jadi kebenaran itu firman, firman itu Yesus, Yesus itu juga kebenaran. Jadi kita melihat kebenaran itu firman, Yesus itu firman. Nah, mari kita lihat Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Di situ dikatakan ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini kita lihat bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian di dalam ayat 14-nya firman itu tadi menjadi manusia. Siapa manusianya? Yaitu Yesus, anak Allah yang tunggal, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Nah, dari dua ayat tadi yang kita baca, saudara, kita melihat bahwa kebenaran itu adalah firman, firman itu adalah kebenaran, firman itu juga adalah Yesus, Yesus adalah kebenaran. Nah, kita melihat di sini. Nah, inilah sebabnya mengapa saudara, firman Tuhan itu powerful. Jangan kita anggap enteng firman Tuhan. Pada saat kita membaca firman Tuhan, jangan kita berpikir bahwa firman Tuhan itu seperti kata-kata di newspaper yang hanya artinya ya begitu saja. No, ada kuasa di dalam firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Sebab itu very powerful. Jadi saudara harus menghargai firman Tuhan itu. Saudara harus tahu firman Tuhan itu punya kuasa yang besar sekali. Kuasa untuk membebaskan kita dari segala belenggu. Belenggu apa sih yang membelenggu kita, saudara? Mungkin kita nggak sadar, ada banyak belenggu yang membelenggu kita. Ada belenggu ketakutan, ada belenggu kecemasan, ada belenggu kekhawatiran, ada belenggu iri hati, ada belenggu kemarahan, ada belenggu dendam, ada belenggu sakit hati, ada belenggu di mana kita tidak bisa mengampuni orang, ada belenggu frustrasi, ada belenggu penasaran, ada belenggu anger, suka marah terus. Ada banyak belenggu, saudara. Yang kalau kita mau perhatikan,
itu benar-benar membuat kita tidak bebas, membuat kita tidak tenang, membuat kita tidak bisa berbahagia kalau kita mempunyai belenggu-belenggu yang seperti itu. Sebab itu saudara, kita harus mengerti bahwa belenggu itu akan dibebaskan kalau kita mengerti firman Tuhan, kalau kita menghargai firman Tuhan. Contohnya saja, misalnya kemarin saya berikan ayat dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa tahukah kamu bahwa kamu itu bait Roh Kudus. Jadi kita ini rumahnya Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Kita renungkan, siapa sih Roh Kudus? Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Dan di sini firman ini Tuhan berkata kepada kita. Jadi Tuhan ada di dalam kita. Nah sekarang kalau Tuhan ada di dalam kita, apa yang kita takuti, saudara? Kalau the Almighty God yang menciptakan langit dan bumi, yang mempunyai seluruh dunia ini ada di dalam kita, apa yang kita takuti? Tidak ada yang tidak ada yang perlu kita takuti. Sebab itu kita harus merenungkan firman Tuhan. Apa artinya kalau Roh Tuhan ada pada kita? Kalau kita ini bait Roh Kudus, artinya apa? Nah, itu kita renungkan sampai pengertian yang benar dari ayat itu, firman itu, kebenaran itu membebaskan kita dari ketakutan, dari kekhawatiran dan sebagainya. Nah, saudara, ada seorang yang boleh dibilang seorang yang intelijen, orang yang berilmu, dia sekolah lulus dan dia orang yang cukup pintar sekali, dan dia kalau bekerja, dia pekerjaannya perfect. Dia adalah perfectionist. Jadi kalau dia dikasih tugas, dia akan mengerjakan pekerjaannya dengan perfect. Nah, jadi saudara, boleh dibilang dia bisa diandalkan. Seorang yang pintar, seorang yang kalau kerja bagus, semuanya. Dia bisa diandalkan. Tetapi yang menjadi persoalan, saudara, yang membuat dia penasaran adalah setiap kali dia bekerja, dia di-hire di satu company, hanya berapa bulan, saudara, dia dipecat. Dia jengkel sekali. Maka dia cari kerjaan lain. Cari kerjaan, dia dapat kerjaan yang baru. Dia kerja di company itu, kerjaannya bagus, dia bisa melakukan, dia excellent mengerjakannya. Berapa bulan, dia dipecat lagi. Membuat dia marah sekali, kesal. Dia cari kerjaan lagi. Tidak menjadi problem buat dia untuk mendapat pekerjaan. Karena resumenya perfect, semuanya bagus, dia punya pengalaman dan sebagainya. Jadi buat mendapatkan pekerjaan nggak ada problem, saudara. Tetapi yang menjadi problem adalah setiap kali dia bekerja berapa bulan, dia dipecat. Dari satu kerjaan kepada kerjaan yang lain, dia dipecat lagi, dipecat lagi, dipecat lagi. Hanya berapa bulan dia dipecat, berapa bulan dia dipecat. Itu yang membuat dia penasaran sekali. Rasa penasaran itu mengikat dia, sehingga dia frustrasi setiap kali dia pulang ke rumah. Dia cerita kepada istrinya, di sini manusia itu tidak fair. Ya, saya ngerjakan yang the best. Saya tahu teman saya itu bukan teman, maksudnya teman sekantor itu. Kerjanya ngawur. Dia kok bisa terus di situ. Dan dia bilang, saya sering kali tunjukin kesalahan dia. Saya kasih tahu pada dia, kamu ini di sini kerjaannya kamu kurang baik, ini salah. Dan saya bisa memperbaiki kesalahan dia. Orang di sebelah satu juga begitu, kerjaannya nggak sempurna. Saya juga bisa tunjukkan kesalahan dia. Dan dia bilang, kenapa mereka nggak dipecat? Kenapa saya yang dipecat? Dia bilang gitu. Dan dari satu kerjaan sampai sudah 4 pekerjaan dia dipecat. Sehingga di dalam penasaran dia, istrinya yang selalu ke gereja, yang selalu dengar firman Tuhan, istrinya berkata, ayo dah kamu ke gereja. Dia bilang nggak mau. Gereja itu penuh hipokrit. Dia bilang, saya nggak mau ke gereja. Nah saudara, ya sudah, istrinya nggak bisa apa-apa. Nah selama ini dia frustrasi, penasaran, kesel. Dia sudah dibelenggu oleh rasa penasaran itu. Satu hari, saudara, ada temannya yang ngobrol dengan dia dan tahu keadaan dia. Temannya berkata kepadanya, nanti sore di rumah saya ada kumpul-kumpul, ada Bible study. Ayo datang yuk, di rumah saya kok. Dia pikir-pikir, akhirnya dia bilang, oke dah, di rumah orang kok, nggak ada salahnya. Dia nggak senang ke gereja. Tapi ini di rumah temannya, oke. Dia setuju, dia datang, saudara. Pada waktu dia datang di sana, mereka sedang mendiskusikan satu firman. Hanya firman yang paling simpel sekali. Saudara sering dengar firman ini. Dan firman itu mengatakan begini, dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-3, dikatakan begini. Mengapa
engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak kamu ketahui. Nah, kemudian saudara, ayat itu didiskusikan, dibuka, dan mereka berdiskusi mengenai ayat itu. Orang ini saudara, dengarkan. Pada waktu dia pulang dari Bible study itu, dia bertobat di hadapan Tuhan. Firman tadi saudara, berbicara kepada dia. Firman itu adalah kebenaran. Kebenaran itu membukakan matanya. Memang dia baru melihat, ya, di tempat kerjaan, saya selalu menegur orang yang kerja dengan saya. Saya kasih tahu salahnya dia, saya kasih tahu salahnya dia, saya kasih tahu salahnya dia. Dan firman ini mengatakan bahwa, kenapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi kamu tidak bisa melihat balok di matamu sendiri? Sebetulnya yang membuat dia dipecat adalah karena sekelilingnya orang tidak suka dengan dia. Bukan karena pekerjaannya dia jelek, bukan, tetapi attitude-nya jelek. Karena dia merasa dirinya hebat, orang lain banyak salah. Dia melihat kesalahan-kesalahan orang, tetapi dia tidak bisa melihat kesalahan dirinya sendiri. Dari situ dia bertobat, saudara. Dia bertobat, firman itu membebaskan dia dari rasa penasaran dan membuat dia bertobat, dan kemudian the next day dia cari kerjaan lagi. Dia dapat satu kerjaan lagi. Dan sekarang saudara, sudah bertahun-tahun dia bekerja di satu company dengan sikap yang baik, dengan bersandar kepada Tuhan. Dan dia mendapat promosi demi promosi demi promosi. Karena memang dia seorang yang excellent, seorang yang bisa melakukan pekerjaannya. Tetapi persoalannya adalah karena dia tidak melihat kesalahannya sendiri. Saudara, hanya firman Tuhan yang satu kalimat, tetapi bisa membebaskan